Belanda, atau yang disebut dalam bahasa Belanda adalah Nederland, memiliki arti tanah rendah. Dikatakan demikian, karena hampir separuh wilayah Belanda sangat rata, yang kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, di sebagian kawasan Belanda banyak ditemukan dinding-dinding laut dan daerah reklamasi, sehingga air laut tidak menggerus dan naik ke daratan. Belanda juga sangat melekat di dalam sejarah bangsa Indonesia, karena pernah menguasai negara lebih dari 350 tahun. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang negara Belanda. Belanda merupakan sebuah negara kerajaan yang sebagian besar terletak di Eropa, dan memiliki beberapa wilayah teritori di Kepulauan Karibia. Wilayah Belanda Eropa, berbatasan dengan Laut Utara di sebelah utara dan barat, Belgia di sebelah selatan, serta Jerman di timur. Belanda juga berbagi perbatasan laut dengan Belgia, Jerman, dan Britania Raya. Luas wilayah Belanda, memiliki luas mencapai 41.543 km persegi. Secara geografis, Belanda merupakan negara berpermukaan rendah, dengan kira-kira 30% wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Sebagian besar wilayah daratan yang berada di bawah permukaan laut adalah hasil campur tangan manusia, yang disebabkan oleh ekstraksi gambut yang meluas dan kurang terkontrol selama berabad-abad. Kota terbesar di Belanda adalah kota Amsterdam, yang sekaligus menyandang status sebagai ibu kota negara. Sedangkan pusat pemerintahannya berada di kota Den Haag. Bahasa Belanda merupakan bahasa resmi di negara ini. Belanda juga memiliki 4 bahasa daerah yang diakui secara resmi, yaitu bahasa Frisia Barat, bahasa Papiamento, bahasa Limburg, dan bahasa Saxon Hilir. Pada tahun 2019, jumlah populasi di Belanda diperkirakan mencapai 17.302.139 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 417 orang per kilometer persegi. Mayoritas penduduk di Belanda tidak beragama, dengan persentase mencapai 54,1%. Penganut agama Kristen di negara ini menempati peringkat kedua, dengan persentase sebanyak 38,3%. Agama Katolik Roma juga cukup banyak dianut oleh masyarakat Belanda, sekitar 20,1% penduduk menganut agama ini. Mata uang euro merupakan mata uang resmi di Belanda Eropa, sedangkan wilayah teritori Belanda di Kepulauan Karibia menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai alat pembayaran yang sah. Bentuk pemerintahan kerajaan Belanda adalah kesatuan parlementer dengan menggunakan sistem monarki konstitusional. Sebagai sebuah negara monarki, kepala negara di Belanda dijabat oleh seorang raja. Namun secara konstitusional, seorang raja memiliki kekuasaan yang terbatas. Sementara, untuk urusan pemerintahan dan eksekutif, Belanda dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dalam segi perekonomian, Belanda termasuk dalam ekonomi maju, dan telah memainkan peran khusus dalam ekonomi Eropa selama berabad-abad. Sejak abad ke-16, sektor pelayaran, perikanan, pertanian, perdagangan, dan perbankan, telah menjadi sektor perekonomian utama di Belanda. Belanda tercatat memiliki ekonomi terbesar ke-17 di dunia, dan peringkat ke-11 dalam produk domestik bruto per kapita. Sejarah Belanda. Belanda memiliki sejarah sebagai negara maritim yang tumbuh dan berkembang di daerah tanah rendah. Wilayah Belanda yang ada saat ini, diperkirakan sudah dihuni oleh manusia purba sekitar 37.000 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya artefak-artefak kuno yang terbuat dari batu. Kemudian pada tahun 800 sebelum Masehi, orang-orang Celtic mulai datang dan menetap di wilayah ini, disusul oleh orang-orang Jermanik pada tahun 250 sebelum Masehi. Pada tahun 57 hingga 53 sebelum Masehi, wilayah Belanda ditaklukkan oleh pasukan Romawi, yang kemudian menjadikannya sebagai bagian dari Kekaisaran Romawi di bawah kepemimpinan Kaisar Julius Caesar. Setelah runtuhnya pemerintahan Romawi di daerah tersebut pada awal abad pertengahan, sekumpulan suku-suku Jermanik atau yang dikenal sebagai orang-orang Franka, memperluas wilayah mereka di banyak wilayah kerajaan.
Pada tahun 490 Masehi, Raja Clovis I sebagai Raja Frank pertama, berhasil menaklukkan dan menyatukan seluruh wilayah Belanda Selatan, dan kemudian melanjutkan penaklukannya ke wilayah Galia. Raja Clovis I dianggap sebagai pendiri dinasti Merovingian, yang memerintah kerajaan Franka selama 2 abad selanjutnya. Pada tahun 1433, negara-negara tanah rendah berhasil dikuasai oleh Wangsa Valois Burgundia. Wilayah ini merupakan wilayah yang saat ini mencakup negara Belanda, Luxembourg, Belgia, dan sebagian Prancis. Pada periode kekuasaan Wangsa Valois Burgundia ini, Belanda mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada sektor perdagangannya. Pada abad ke-15, Amsterdam berkembang pesat dan menjadi pelabuhan utama di Eropa untuk perdagangan gandum dari wilayah Baltik. Amsterdam mendistribusikan gandum ke kota-kota besar di wilayah Belgia, Prancis, dan Inggris. Periode Burgundia adalah titik awal bagi Belanda menemukan jati diri sebagai sebuah bangsa. Pada abad ke-16, Belanda dipimpin oleh dinasti Habsburg dari Spanyol di bawah kepemimpinan Raja Carlos I. Pada masa ini, wilayah Belanda dibagi menjadi 17 provinsi. Pada tahun 1568, kebijakan pemerintah Spanyol yang berusaha melemahkan Protestanisme di wilayah tersebut, memicu pemberontakan yang terjadi di 17 provinsi Burgundia. Selama masa pemberontakan tersebut, lebih dari 10.000 warga sipil meninggal dunia. Pemerintah Spanyol di bawah kepemimpinan Raja Philip II, memanfaatkan sumber daya Spanyol, Spanyol Amerika, Spanyol Italia, dan Spanyol Belanda untuk melawan pemberontakan. Perang tersebut berlangsung hingga tahun 1648. Sampai akhirnya pada masa kepemimpinan Raja Philip IV, Spanyol mengakui kemerdekaan 7 provinsi bagian utara dalam perdamaian Munster yang membentuk Republik Belanda, dan 10 provinsi di bagian selatan yang membentuk Belanda Selatan atau yang disebut dengan Belanda Katolik. Pengakuan tersebut juga sekaligus menjadi pemisah antara Republik Belanda dengan Belanda Selatan. Masa keemasan Belanda terjadi pada abad ke-17, di mana Imperium Belanda tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan kelautan utama di Eropa. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mendirikan kerajaan Belanda sebagai sebuah negara boneka. Kerajaan ini dipimpin oleh saudara Napoleon, yaitu Louis Bonaparte, yang bertujuan untuk menguasai Belanda secara lebih efektif. Namun alih-alih melayani kepentingan saudaranya, Raja Louis Bonaparte lebih memilih untuk melayani kepentingan Belanda. Karena hal ini, Raja Louis Bonaparte terpaksa diturunkan dari tahtanya pada tahun 1810. Kemudian pada tahun 1813, pemerintah kerajaan Belanda diambil alih oleh kerajaan Prancis. Setelah kekalahan Napoleon pada pertempuran Leipzig pada tahun 1815, Inggris bersama Austria, Prusia dan Rusia sebagai pihak yang memenangkan perang, bersepakat untuk menyatukan kembali 17 provinsi yang terpisah menjadi satu kesatuan di bawah pemerintah kerajaan Belanda. Seiring berjalannya waktu, terjadi perbedaan ideologi antara provinsi selatan yang mayoritas Katolik, dengan provinsi utara yang mayoritas Protestan, yang menimbulkan perpecahan di dalam kerajaan Belanda. Pada tahun 1830, terjadi banyak kerusuhan di kota-kota provinsi bagian selatan kerajaan Belanda. Akibat dari konflik tersebut, terjadi pemisahan provinsi selatan dari Belanda, dan membentuk negara Belgia. Setelah kematian Raja Willem III pada tahun 1890, Luxembourg juga memisahkan diri dari Belanda dan menjadi sebuah negara merdeka. Sedangkan Belanda menjadi negara yang modern dan liberal hingga saat ini. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang terbentuknya negara Belanda. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa fakta menarik dari negara Belanda. Belanda berbeda dengan Holland. Holland adalah salah satu dari 12 provinsi di Belanda, sehingga tidak tepat kalau kamu menyebutnya sebagai negara Belanda. Holland yang terdiri dari North Holland dan South Holland sering disalahartikan untuk menyebut negara Belanda. Padahal, nama resmi negara ini adalah Netherlands. Netherlands digunakan untuk penyebutan seluruh negeri Belanda yang berada di Eropa. Ada lebih dari 1.000 kincir angin yang masih berdiri sejak tahun 1850. Belanda telah berhasil menerapkan sistem reklamasi lahan yang cukup kompleks. Dengan sistem ini, wilayah daratan yang lebih rendah dari air laut, dapat dipertahankan dari banjir dan air pasang.
Sistem ini menggunakan tanggul dan pompa yang dulunya dibantu oleh kincir angin sebagai sumber suplai energinya. Kincir angin inilah yang menjadi cikal bakal ikon unik negara ini. Hingga saat ini, kincir angin tersebut masih tetap berdiri meskipun sudah digantikan oleh keberadaan mesin pompa, yang dapat langsung menyedot air laut yang masuk secara berlebih ke daratan. Beberapa dari kincir tradisional ini masih digunakan untuk keperluan irigasi dan menggiling biji-bijian. Sepertiga wilayah Belanda terletak di bawah permukaan air laut. Titik terendahnya adalah 6,7 meter di bawah permukaan air laut. Sementara itu, titik tertinggi berada sekitar 304,8 meter di atas permukaan laut. Bahkan, Bandara Schiphol yang merupakan bandara utama di negara ini, terletak sekitar 3 hingga 4 meter di bawah permukaan laut. Negara ini juga merupakan negara dengan ketinggian terendah di Eropa. Ada bagian dari negara Belanda yang tidak terletak di Eropa. Dengan adanya sejarah kolonialisme, ada 3 pulau di Karibia yang masih bagian dari kerajaan Belanda, yaitu Bonaire, Sint Eustatius, dan Saba. Kependudukan mereka adalah warga negara Belanda, dan wilayah tersebut juga di bawah pengawasan pemerintah Belanda. Jumlah sepeda lebih banyak dari jumlah penduduknya. Belanda memiliki populasi sepeda sebanyak sekitar 23 juta unit. Jumlah sepeda ini lebih besar daripada jumlah penduduknya yang hanya sekitar 17 juta orang. Budaya bersepeda memang sudah mendarah daging di negara ini. Pemerintah Belanda bahkan telah membangun infrastruktur berupa jalan khusus pesepeda yang membentang di seluruh wilayah di negara ini. Apalagi, tanah di negara ini relatif datar sehingga nyaman untuk bersepeda. Belanda membayar warganya yang bersepeda untuk pergi ke tempat kerja. Belanda saat ini memberikan penghargaan kepada pekerja yang mau pergi ke kantor dengan bersepeda. Bentuk penghargaan itu berupa kredit pajak senilai 0,19 euro, atau setara dengan Rp3.000 per kilometer. Lebih dari 50% warga Belanda tinggal di rumah dengan jarak kurang dari 15 km ke tempat kerja mereka. Dalam jarak tersebut, masih memungkinkan untuk dijangkau dengan menggunakan sepeda. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah Belanda untuk meningkatkan jumlah pesepeda ke tempat kerja. Meskipun pesepeda di Belanda terbilang sangat banyak, hanya 25% orang yang menggunakan sepedanya untuk pergi ke kantor. Sebanyak 37% bersepeda untuk berlibur, dan sisanya untuk kegiatan sehari-hari lainnya. Melahirkan di rumah tinggal merupakan hal yang umum terjadi di Belanda. Sebanyak 30% wanita hamil di Belanda memilih melahirkan bayinya di rumah. Sementara itu, 60% tetap memilih untuk melahirkan di rumah sakit karena alasan medis, dan 10% lainnya memilih di klinik bersalin. Jumlah 30% untuk kelahiran di rumah tergolong besar dibandingkan negara-negara Eropa lain seperti Jerman, Prancis, Belgia, Inggris, dan negara-negara Skandinavia, yang jumlahnya tidak sampai 2%. Di antara negara-negara barat, Belanda bahkan memiliki persentase tertinggi untuk kelahiran di rumah. Bagi orang Belanda, kehamilan dan kelahiran bukan dianggap sebagai penyakit, dan kelahiran di rumah adalah norma. Karena itu, biaya kelahiran di rumah sakit tidak akan ditanggung asuransi kesehatan kecuali ada keharusan medis. Belanda merupakan salah satu eksportir hasil pertanian terbesar di dunia. Meskipun wilayahnya kecil, Belanda merupakan salah satu produsen hasil pertanian terbesar di dunia. Belanda mengekspor berbagai jenis sayuran, buah-buahan, bunga, daging, susu dan keju, yang menghasilkan lebih dari 65 miliar euro per tahun. Belanda juga merupakan eksportir keju terbesar dunia, yang memberikan keuntungan hingga 7 miliar euro per tahun. Hampir 80% umbi bunga dunia berasal dari Belanda, dan sebagian besar merupakan bunga tulip. Belanda merupakan negara terbaik di dunia untuk keseimbangan kerja dan hidup. Negara ini menempati peringkat teratas untuk keseimbangan kerja dan hidup. Hanya 0,5% karyawan yang bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan. Angka ini tentu sangat kecil dibandingkan nilai rata-rata dunia yang mencapai 13%. Itulah beberapa fakta menarik tentang negara Belanda. Jangan lupa dukung channel kami, agar dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton, tunggu video-video menarik dari kami selanjutnya.